Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan. Baik, apa kabar semua adik-adik sekalian? Tentu baik-baik saja kan? Semoga di masa pandemi ini adik-adik tetap semangat untuk belajar. Kali ini saya akan berbagi tentang bunga tunggal. Ini adalah bagian dari materi kita, yaitu aritmatika sosial, yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang keuntungan dan kerugian. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas keuntungan dan kerugian. Itu adalah bagian dari aritmatika sosial. Kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Adapun KD-nya masih tetap yang lalu, ya masuk di aritmatika sosial, yaitu 3.11, menganalisis aritmatika sosial, yang mana salah satu isinya itu adalah bunga tunggal. Kemudian untuk psikomotornya sama, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial yang berkaitan dengan bunga tunggal. Jadi kalau kita lihat ya ini, jadi kita akan membahas bunga tunggal ya. Kemarin video sebelumnya kita sudah membahas keuntungan dan kerugian. Adapun tujuan pada video kita kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian bunga tunggal. Yang kedua, menghitung bunga tunggal dalam menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat apresiasi kita. Kali ini adalah yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka kondisinya disebut untung ya. Kemudian yang kedua, jika harga jual kurang dari harga beli, maka ini kondisinya disebut dengan rugi. Kemudian yang ketiga, jika harga jual sama dengan harga beli, maka ini dalam kondisi impas atau kembali modal. Kemudian untuk mendapatkan persentase rugi, kita sudah bahas kemarin, yaitu rugi per harga beli dikali dengan 100%. Sedangkan untuk persentase untung itu diperoleh dengan menggunakan persamaan persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli. Ingat bahwa untung itu sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Sedangkan rugi itu sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang bunga tunggal. Saksikan beberapa tayangan berikut ini. Aritmatika sosial, bunga tunggal. Jika kita melakukan peminjaman uang di bank, maka uang yang akan kita bayarkan akan lebih besar dari jumlah kredit.
Hal tersebut dikarenakan pada peminjaman uang yang dikenakan bunga yang besarnya dapat ditentukan dalam setahun atau setiap bulan. Secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang penyimpanan atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun bunga yang akan dibahas di sini hanya bunga tunggal saja. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, yang dimaksud adalah bunga tunggal. Dalam pengertian yang lebih luas, ketika seseorang meminjam uang kepada pihak lain, dia harus mengembalikan uang itu, dan biasanya ditambah dengan biaya tambahan atau yang disebut juga bunga. Bunga juga merujuk pada definisi uang yang didapatkan apabila menabung uang di bank. Ketika seseorang menyimpan sejumlah uang kepada bank, dia akan memperoleh uang tambahan atas penggunaan uang tersebut. Uang tambahan inilah yang disebut bunga. Besarnya bunga sebanding dengan proporsi dan lama waktunya dan sebanding dengan besarnya modal. Demikian tayangan tentang bunga tunggal. Semoga tayangan tersebut bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik sekalian untuk mengetahui pengertian dari bunga tunggal. Sekarang kita lanjutkan cuplikan berikut, di mana terjadi dialog antara nasabah dan pegawai bank, di mana salah seorang nasabah akan melakukan peminjaman di bank. Saksikan tayangan berikut ini. Coba perhatikan kegiatan berikut ini. Ada yang bisa kami bantu? Rencana mau pinjam uang untuk usaha, apa semau persyaratannya? Mau pinjam berapa? Saya mau pinjam uang sebesar 30 juta rupiah selama 2 tahun. Baiklah, akan kami proses dengan bunga pinjaman 24% per tahun selama 2 tahun. Jadi ibu bayar per bulan dengan ketentuan bayar pokok plus bunga pinjaman. Nasabah berminat pinjam 30 juta selama 2 tahun dengan bunga persen 24 per tahun. Nah sekarang nasabah ini bingung bagaimana cara menghitung pokoknya, bagaimana menghitung bunganya. Jadi oleh sebab itu ini akan kita atasi. Kita lihat dulu cuplikannya. Bantu kasihan aku. Betul-betul aku bingung jumlah yang harus saya bayar per bulan. Ada teman kita kesulitan tuh. Kita bantuin yuk. Bantu kasihan aku. Betul-betul aku bingung jumlah yang harus saya bayar per bulan. Pak, ada soal halaman 83 di buku paket. Persis sama yang dialami teman saya. Bisa bantu pemecahannya? Baiklah, kita bahas sama-sama. Baik, dari cuplikan tersebut kita akan coba membahas berapa yang harus dibayar nasabah tersebut. Jadi yang harus diselesaikan oleh nasabah tiap bulannya adalah membayar pokok dan membayar bunga cicilan. Nah, kita mulai dari kita ambil ilustrasi dulu sebelum langsung menjawab atau menyelesaikan masalah dari nasabah tersebut. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada seseorang yang namanya Adi, ya. Adi rencana akan meminjam uang sebesar, kita misalkan M ya. Misalkan sebesar 12 juta. Ya. Kemudian dikenakan bunga bank. Bunga bank itu sebesar 24% per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, satu, berapakah bunga yang harus dibayarkan? Berapakah bunga
yang harus dibayar per bulan. Kemudian yang kedua, berapakah pokok yang harus dibayar per bulan. Kemudian yang terakhir, berapakah total yang harus dibayar si A per bulan, ya. Nah, dengan menjawab ini, semoga masalah yang dihadapi oleh nasabah sesuai dengan cuplikan bisa terjawab. Baik, yang pertama yang harus kita selesaikan dulu bahwa ini jadi kita hitung bunganya ya. Jadi bunga itu, jadi kita berikan simbol B, itu sama dengan persen bunga. Jadi kita, ini boleh kasih kecil ya, kecil saja, ini bunga, persen bunga dikali dengan modalnya ya. Jadi dalam hal ini kalau kita mau menghitung dalam per bulan, berarti 24% ini harus dibagi dengan 12 ya, baru dikali dengan 12 juta. Karena 24 ini dalam satu tahun, makanya harus dibagi 12 untuk memperoleh per bulannya. Jadi dengan demikian 24 dibagi 12 jadi 2% ya, baru dikalikan dengan 12 juta. Ini kita jadikan 2/100 kali 12 juta ya, maka nolnya dicoret. Ini menghasilkan berarti bunganya per bulan itu adalah 12 kali 2 24 ya, tambah nolnya 240.000. Itu bunga per bulan. Ini nomor 1 ya, itu bunga per bulan. Sekarang jadi dengan demikian, jadi nomor 1 2% dikali dengan 12 juta, ini 2%, 2/100 kali 12 juta itu menghasilkan bunga 240.000. Sekarang kalau mau dapatkan pokoknya ya, pokoknya caranya adalah sebagai berikut. Tadi jadi nomor 2, pokok. Pokok itu adalah modal ya, modal atau pinjaman. Ini kita modalnya atau pinjamannya, jadi besar pinjaman, boleh besar pinjaman itu dibagi dengan 12 karena pinjamannya selama 1 tahun. Jadi di sini soal ini kita tambah. Jadi si A ini hanya pinjam uang di bank selama 1 tahun ya. Maaf, tambah selama 1 tahun. Jadi kalau selama 1 tahun berarti besar pinjaman dibagi dengan 12. Dengan demikian 12 juta itu dibagi dengan 12, berarti pokoknya adalah 1 juta. Itulah pokoknya. Kemudian yang ketiga, kemudian adapun besar pinjaman yang harus dibayar ya. Jadi pinjamannya totalnya itu yang harus dibayar. Kalau kita lihat bunganya per bulan 240.000 ya. Bunga per bulan ini bunga ditambah dengan pokok, tambah dengan pokok, diperoleh 240.000 ditambah dengan 1 juta.
maka hasilnya peroleh 1.240.000. Ini per bulan yang harus dibayar ke bank untuk menutupi pinjamannya selama 1 tahun dengan pinjaman 12 juta. Baik, perhatikan, mari kita coba amati berikut permasalahan. Berikut yang pertama adalah bahwa ada seorang pengusaha, anggaplah sebagai pengusaha, Pak Rudi akan memproduksi sebuah sepatu dengan pinjaman 200 juta ya. Kemudian dia akan meminjam uang selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, sekarang ada 3 bank ya. Ada 3 bank yang menawarkan pinjaman. Jikalau seandainya kalian sebagai Pak Rudi, maka kalian akan memilih bank pertama kah, kedua atau ketiga. Nah, di sini harus kita cari bunga bank yang mana yang paling rendah ya. Nah, sekarang untuk menghitungnya yang pertama ini, kita bunga banknya ini selama 1 tahun ya. Jadi 20% dikalikan dengan 200 juta ya. 200 juta. Ini kalau kita coret saja nolnya, jadi 20 per 100 ya, kali dengan 20 juta. Coret nolnya 2, jadi sisa di sini 200 juta ya. Maka diperoleh hasil 40 juta. Ini untuk bank pertama. Sekarang kita coba untuk bank kedua. 2% kali 12 ya. Kenapa harus dikali 12? Karena selama 1 tahun kali 200 juta. Maka diperoleh hasil. Jadi kita lanjut sini. Jadi B sama dengan 2 per 100 ya, kali dengan 12 kali dengan 200 juta. Kita coret nolnya 2, kemudian ini 12 berarti di sini jadi 88, nolnya 1 2 3 4 5 6, 48 juta. Nah, dengan demikian kelihatan bahwa bank 1 itu 40 juta selama 1 tahun, sedangkan bank 2 48 juta 1 tahun, sedangkan bank 3 adalah 23 juta. Dengan demikian kita lihat untuk bank ketiga selama 1 tahun bunganya itu hanya 23 juta. Dengan demikian kalian sebagai pengusaha akan memilih bank 3 karena bunganya paling kecil. Dengan demikian kalau kita urutkan, yang paling rendah adalah mulai dari bank 3, kemudian bank 1, kemudian bank kedua. Jadi bank 3 yang paling rendah. Itu pinjaman selama 1 tahun. Baik, sekarang kita akan mencoba membantu salah seorang nasabah yang mengalami kesulitan untuk menghitung bunga, pokok, dan seterusnya. Nah, kebetulan ada yang mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dari cuplikan tadi itu adalah persis sama di halaman 83. Baik, kita lihat. Di sini ada soal yang berhubungan dengan yang dihadapi oleh nasabah tersebut. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama. Nah, sekarang kita hitung yang bagian A ya. Jadi kita hitung bagian A-nya. Kita perhatikan dulu bahwa untuk menghitung bunga itu adalah pinjaman dikali dengan persen bunga. Nah, kalau dengan demikian bisa kita hitung itu pinjamannya adalah 30 juta
30 juta dikali dengan 24% ya, per 12 ya. Kenapa 12? Karena 24% per tahun ini itu adalah dalam 1 tahun, sedangkan yang dihitung adalah 6 bulan, baru dikali dengan 6 ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan, kita sederhanakan saja dulu, ini menjadi 2 ya. Jadi dengan demikian kita menuliskan begini, 30 juta kali 24 per 200, persennya sudah dikalikan dengan 2 jadi 100. 24 per 100 kali 2 jadi 100 kali 2 sama dengan 200. Nolnya kita coret, ini bisa kita, atau boleh juga dari sini kita bagi menjadi tinggal 12% ya. Jadi di sini menjadi 12 per 100. Kita coret nolnya, itu sama dengan 3 kali 2 berarti 36 ya. 36, nolnya berapa tuh? 1 2 3 4 5, berarti 3.600.000 ya. Ya, jadi selama 6 bulan dia harus membayar bunga sebesar 3.600.000 ya. Kemudian kita lihat bagian B-nya. Perhatikan bagian B-nya. Bagian B-nya bunga sama dengan kita lanjut, B itu sama dengan A ya. Saya rasa tidak masalah. Bagian D, saya coba bagian D ya, bagian D. Jadi dengan demikian kita tuliskan modal atau pinjaman dikali dengan persentase bunga sama dengan 30 juta kali 24% dibagi dengan 12 ya, kemudian dikali dengan 16 bulan. Ini kita sederhanakan, tinggal 2 ya, tinggal 2 berarti 2 kali 30 juta jadi 60 juta ya. 60 juta kali 16 per 100 ya. Coret nolnya, itu sama dengan, saya batasi dulu, sama dengan diperoleh hasil. Jadi kalau 60 kali 16 itu diperoleh hasil 96 ya. Jadi 60 kali 16 96. Tinggal hitung nolnya. 1 2 3 4 5. Berarti 9.600.000. Ya, untuk soal-soal bagian B, C, E dan F itu sama ya. Jadi cara menghitungnya sama dengan 2 contoh ini. Semoga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah seperti yang ada dalam cuplikan tadi. Baik, mungkin itu saja. Kita sekarang simpulkan ya. Kita simpulkan materi kita kali ini tentang bunga tunggal. Pertama adalah untuk menghitung bunga itu sama dengan pinjaman dikali dengan persen bunga, atau biasanya ditulis dalam 1 tahun, jadi bunga itu sama dengan M kali persen kali B per T. T itu lamanya ya, atau biasa juga kita tuliskan sama dengan M kali persen B kali 1 per T. Itu untuk menghitung bunga.
Sedangkan pokok, jadi kalau mau dihitung pokok, itu modal dibagi dengan lamanya meminjam. Nah, kalau begitu total yang harus dibayarkan itu sama dengan modal tambah dengan B, pokoknya, atau bisa juga dituliskan B ditambah dengan B. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Guru Matematik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Bagi yang sudah, silahkan like and share. Terima kasih.